siang, pemirsa. Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi Sinius Siang. Bersama saya, Febrin Kadea, yang akan menyajikan berita terkini, teraktual, dan menarik untuk Anda dengan 3 berita utama yang hanya akan disajikan untuk Anda. Berita pertama, operasi keselamatan lalu lintas oleh Polda Metro Jaya menuju Hari Raya Idul Fitri. Berita kedua datang dari pemilu 2024. Diduga adanya kecurangan pasca pemungutan suara Capres dan Cawapres Indonesia. Berita ketiga, berita duka dari tokoh publik agama ternama Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Pemirsa, berita duka yang datang dari sosok ternama Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang meninggal dunia di usia 47 tahun disebabkan oleh penyakit jantung. Beliau dimakamkan di Masjid Nurul Mustafa Depok. Wafatnya beliau mengundang kesedihan mendalam bagi para ulama dan seluruh masyarakat. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan selalu. Halo pemirsa, kabar duka datang dari seorang ulama besar, Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Beliau wafat pada Rabu pukul 9:01 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Cinere. Almarhum akan dimakamkan besok di Gubah Umi Fatma Al-Atos, Kota Depok, Jawa Barat. Almarhum juga akan disolatkan yang berada di belakang saya, yaitu Masjid Nurul Mustafa Center pada Kamis 14 Maret 2024. Dikabarkan beliau juga masih melakukan taklim atau pengajian dan sholat tarawih pada malamnya sebelum ia wafat. Beliau wafat diduga karena terjatuh di kamar mandi. Kaget benar kak? Ya cukup kaget soalnya baru tadi subuh sholat berjamaah. Masa kaget kak? Kaget banget. Sedih. Beliau merupakan pendiri pemimpin Majelis Taklim Nurul Mustafa Jakarta Selatan. Habib Hasan juga merupakan seorang ulama dan tokoh agama Islam. Saya tegas dalam memimpin, terus juga baik. Banyak karangan bunga di halaman Masjid Nurul Mustafa Center, diantaranya karangan bunga dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yaitu Bapak Sadi Uno. Saya Kayla Maisi melaporkan. Pemirsa, menuju Hari Raya Idul Fitri, untuk mengurangi kemacetan dan gangguan lalu lintas, Satuan Polantas memberikan arahan kepada masyarakat pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 mengenai peraturan lalu lintas yang baik dan aman saat mudik. Oleh karena itu, Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan operasi keselamatan lalu lintas di kawasan DKI Jakarta. Polda Metro Jaya mengadakan operasi keselamatan jaya di kawasan DKI Jakarta. Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024. Terdata sejak hari ke-9 ini, 9.183 pelanggar telah ditindaklanjuti. Polisi setempat menindak pelanggaran lalu lintas menggunakan e-tilang statis dan mobile, serta pemberian teguran kepada pengendara yang melanggar aturan. Namun, apakah operasi ini efektif terhadap pengguna jalanan? Berikut pernyataan ahli kerja wali Satlantas Polri Metro Jakarta Barat, AKP Karta, terkait efektivitas dari operasi ini. Alhamdulillah, sudah sekian persen masyarakat sudah dapat memahami, mengerti tertibnya berlalu lintas. Karena buat keselamatan dirinya dan orang lain juga. Ya, memang rata-rata sih khususnya yang roda 2 ya. Roda 2 kalau kita tidak menghimbau dan sebagainya seringkali melakukan pelanggaran. Dengan dilaksanakannya operasi keselamatan jaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada pengguna jalan terhadap keamanan dan keselamatan di lalu lintas. Saya Hudatu Sitkon melaporkan. Rambu yang ada di jalan, karenanya kamu bisa selamat sampai tujuan. Berita selanjutnya, pemirsa, setelah usai rekapitulasi pemungutan suara pemilihan umum 2024,
di daerah Jakarta Selatan. Partai Solidaritas Indonesia diduga melakukan kecurangan saat pemungutan suara, manipulasi data, dan penjualbelikan suara yang mengakibatkan penggelembungan suara. Dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 telah menjadi topik yang semakin memanas. Seiring akan berakhirnya rekapitulasi suara, sejumlah dugaan kecurangan ditemukan dalam pemilu yang terjadi pada pasca pemungutan suara, seperti dugaan praktik jual beli suara antar partai dan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyebabkan spekulasi adanya kecurangan. Alfadel Arman Rizi, seorang pengamat politik, menilai bahwa tidak adanya kecurangan pemilu terkait dugaan jual beli suara dan penggelembungan suara. Masih dengan dugaan penggelembungan suara oleh partai-partai yang terlibat, media juga mengatakan bahwa bukan hanya PSI saja yang terlibat dalam penggelembungan suara. Menurut tanggapannya Bang Fadil sendiri? Dalam hal ini, poinnya kan ingin meloloskan parliamentary threshold yang ada di dalam PSI tersebut. Pada intinya seperti itu. Yang kita lihat, ini kan permainan media. Media ini semua kan kembali lagi berpihak kepada siapa dan bagaimana kelanjutannya daripada media itu tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih kredibel. Fahmi Irsyadi selaku ajudan komisioner KPU RI memberikan tanggapan tentang evaluasi pemilu terkait dugaan kecurangan pemilu, bahwa masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam rangka penyuksesan pemilu tahun 2024. Namun banyak partai-partai lain yang mungkin terlibat dalam suatu penggelembungan suara. Bagaimana tanggapannya? Ini yang masih kita harus koreksi bersama gitu, bahwa untuk membuktikan TSM terstruktur masif dan sistematis itu masih sangat sulit gitu. Lalu ternyata mampu membuat geger masyarakat Indonesia. Baik pemirsa, selanjutnya akan ada berita mengenai kuliner yang hanya hadir di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Sinews Siang.
kasih pemirsa karena tetap bersama kami di sini siang. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku pada saat bulan suci Ramadan ternyata tidak membuat pedagang bazar takjil Ramadan di kawasan Bendungan Hilir enggan menaikkan harga jual mereka. Hal tersebutlah yang membuat bazar takjil ini tetap menjadi primadona masyarakat dari berbagai daerah untuk berburu takjil saat berbuka puasa. Bazar Takjil Ramadan Bendungan Hilir yang digelar selama bulan Ramadan kembali hadir dengan berbagai macam makanan ringan hingga makanan berat. Enggak sih, enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah ya, affordable lah, enggak terlalu pricey kok, cukup lah. Kayak tadi bubur kampium 15.000 itu kan standar, isinya banyak gitu, kenyang banget. Meskipun harga bahan baku melonjak naik, para pedagang tidak menaikkan harga jualnya secara signifikan. Iya. Harga naik sih, harga naik. Dari tahun kemarin naik harganya. Tapi naiknya nggak terlalu. Enggak sih. Paling nyimbangin bahan baku aja. Tetap masih bertahan di harga ya. Nah, sama seperti dulu, naiknya sedikit doang. Maksudnya masih sama. Ya sedikit beda lah, sedikit beda. Mungkin karena bahan naik ya, bahan-bahan pokoknya naik, mungkin dia mengakali supaya bisa dagang, ya itulah. Walaupun begitu, para pedagang tetap menjaga kualitas takjil yang dijualnya, karena hal tersebut yang menarik para pembeli. Saya Zara Alfira, melaporkan dari Bazar Takjil Ramadan. Masih tentang buka puasa nih, kita bergeser sedikit pemirsa. Berita selanjutnya datang dari Masjid Istiqlal. Selama bulan suci Ramadan, antisipasi Dewan Kemakmuran menggelar buka puasa bersama dan berbagi takjil gratis selama 30 hari ke depan. Acara tersebut terbuka untuk siapapun, dan buka puasa ini digelar di sekitar Masjid Istiqlal. Halo pemirsa, dengan saya Sinta Prilanti. Di sini saya sedang berada di Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta Pusat. Di sini sedang diadakannya kegiatan berbagi takjil gratis untuk para pengunjung Masjid Istiqlal yang sedang berpuasa. Hai, perkenalkan saya Afdar Anwar. Saya selaku Kepala Divisi Asosiasi Remaja Masjid untuk Kota Jamaah Takjil di Masjid Istiqlal itu adalah jika hari Senin sampai hari Kamis itu sekitar 3.000 sampai 4.500 takjil. Lalu jika hari Kamis sampai hari Ahad, hari Minggu itu sekitar 4.500 sampai 5.000 takjil yang akan dibagikan kepada jamaah. Biasanya jamaah yang tidak kebagian itu akan kita suruh untuk mencari jajanan-jajanan yang ada di stand-stand yang ada di sekitar sini, Kak. Jadi sebagian stand-stand yang ada di sini itu keuntungan mereka itu juga akan dibagi kepada Istiqlal. Kita di sini mayoritasnya bukan karena kita nggak mampu ya, Kak. Cuma karena kebersamaannya itu yang bikin kita terasa banget puasanya gitu. Jadi lebih nikmat aja berasa berbuka bersama. Hasan pasti senang sekali ya, karena ini kan ajang kalau buat muslim itu sekali setahun. Dan apalagi ada acara berbuka bersama di sini, itu sangat membuat masyarakat atau kaum muslim itu sangat senang sekali dengan adanya kebersamaan buka bersama ini di Masjid Istiqlal. Gimana pemirsa, tertarik untuk berburu takjil di Masjid Istiqlal? Nah, berita selanjutnya kami akan memberikan informasi menarik mengenai karya-karya anak bangsa, dan kami juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di sini siang.
pemirsa. Kamu sudah buka puasa pakai menu apa aja nih? Kalau kamu bingung, langsung saja ke Masjid Istiqlal. Nah, kita langsung ke berita selanjutnya ya. Saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal sejarah mengenai pertunjukan kebudayaan tradisional, yaitu wayang orang Barata. Wayang orang Barata ini berasal dari Jawa Tengah loh. Gedung pertunjukan wayang orang Barata yang berada di Jakarta Pusat. Di sana menampilkan berbagai aksi dan pertunjukan di dalamnya. Pertunjukan ini bisa menjadi salah satu destinasi liburan panjang kamu loh. Seluruh pasukan dan prajurit dari selatan. Karena itu, terimalah hukumanmu, prajurit. Kota Jakarta merupakan salah satu simbol kemajuan yang penuh dengan perkembangan budaya modern. Namun siapa sangka, di balik modernisasi Jakarta, terdapat budaya warisan tradisional yang masih ada dan terjaga di tengah padatnya kota Jakarta, yaitu paguyuban wayang orang Barata. Wayang orang Barata ini dibentuk pada tahun 1972 yang sekarang pun masih berdiri teguh serta berkomitmen dalam menjaga kesenian wayang orang agar tetap hidup dan eksis di era generasi sekarang. Bagi wayang orang Barata, mendirikan panggung pementasan hingga tantangan finansial tidak menghilangkan semangat dan kecintaan mereka untuk melestarikan tradisi. Kita membuat satu paguyuban yang disebut Paguyuban Barata, dan itu berdiri di tahun 72. Tapi sebelum itu dari berbagai komunitas wayang yang dari Pancamurti 1, Pancamurti 2, Adiluhung, terus ayo seniman-senimannya kumpul. Ya, kumpul terutama yang pemain-pemain inti ya. Nah, akhirnya berdirilah sebuah paguyuban wayang orang Barata itu. Pak Yudi merupakan salah satu sosok pengurus wayang orang Barata yang turut berperan dalam mencari cara agar paguyuban wayang orang ini bukan hanya tetap eksis saja, tetapi paguyuban wayang orang Barata ini juga turut menaikkan bakat serta ilmunya. Salah satu caranya ialah berkolaborasi dengan Panti Piatu Rumah Muslimin. Kolaborasi ini diadakan setiap setahun sekali dan sudah ketiga kalinya mengadakan kolaborasi ini dengan mengembangkan bakat anak-anak panti serta menggait para donatur dan relawan yang ingin membantu berpartisipasi. Kebetulan kita berkolaborasi dengan Rumah Piatu Muslimin. Ya, kita berbagi ilmu karena kita tidak bisa berbagi berupa materi, tapi kita bisa berbagi dengan ide, pemikiran, berbagi tenaga untuk mengangkat seni budaya, terutama anak-anak panti ini bisa ikut merasakan dalam berkesenian. Ini ingin ikut program pemerintah dengan mengenalkan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian lokal kepada generasi muda. Jadi ini sebagai wadah yang baik ya untuk proses pengenalan. Jadi gimana mau dilestarikan kalau dikenal aja enggak gitu. Yang kedua, ini juga sebagai wadah kami untuk memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berani tampil di depan umum dengan sepenuh hati. Dengan cara itulah, pengurus wayang orang Barata mengusahakan agar tetap berdiri dan dikenal oleh banyak kalangan di era modern ini. Sekian, saya Almarif melaporkan. Nah, gimana nih pemirsa? Tertarik gak sih kamu untuk datang ke sana? Mengenal budaya Indonesia dan belajar di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Salah satunya dengan mengenal wayang orang Barata. Nah, begitulah beberapa informasi yang telah kami rangkum dan telah saya sampaikan. Semoga dengan adanya gedung pertunjukan wayang orang Barata ini bisa terus menjadi melestarikan sejarah dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Selain itu, bisa juga nih untuk menjadi wawasan pengetahuan serta pengalaman untuk diri sendiri ataupun di sekitar kita.
Terima kasih Anda telah menyaksikan CNews Siang. Semoga informasi-informasi tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah, serta menjadi wawasan baru. Berita ini juga sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Febrin Kadea pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam CNews Siang.